Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam pada Ibu Nadia Fidialah, selaku dosen pengampu dari mata kuliah aplikasi komputer, dan juga selamat pagi, siang, dan malam kepada rekan-rekan dan teman-teman semuanya yang menonton video ini. Dan izinkan perkenalkan diri, nama saya Muhammad Aryansyah dari Prodi Pendidikan Bisnis kelas B angkatan 2023 dengan NIM 17076230025, dan dibuatnya video ini adalah sebagai bentuk pemenuhan tugas atau ujian tengah semester dari mata kuliah aplikasi. Adapun tugas yang diberikan pada mata kuliah aplikasi komputer yaitu sebagai berikut. Oke, yang pertama saya diminta untuk membuat Google Form tentang data pegawai dengan format isian sebagai berikut, bisa dibaca sendiri. Lalu saya diminta untuk melakukan sebuah pivot table sesuai dengan instruksi berikut ini. Maka dari itu mungkin langsung aja saya buat uh, instruksi yang pertama, yaitu membuat form data pegawai. Oke, sudah terlihat bilang dari saya. Jadi untuk membuat Google Form itu, pertama kita cari dulu di Google Forms, kita buka dan kita buat eh, formulir kosong. Ya, karena kita diminta untuk membuat form data pegawai, pertama-tama yang harus kita lakukan itu adalah membuat judul dan deskripsi. Misalnya judulnya adalah data pegawai usaha. Usaha PTC kelas tim. Terus kita buat deskripsi formulir, ini opsional, ya, cuma untuk memperjelas tujuan dan instruksi dari form ini mungkin lebih baik ditambahkan misalnya di mohon isi data dengan benar, dengan lengkap dan benar, lengkap dan benar. Nah, ini baru halaman satu, mungkin karena di instruksinya kita diminta untuk membuat 5 halaman. Membuat 5 halaman, mungkin kita buat dulu 5, 3, 4. Bagian yang pertama itu yang tadi verifikasi. Bagian kedua data diri pegawai. Di data pegawai. Bagian tiga ini pegawai lama. Bagian empat pegawai baru. Dan bagian lima sebagai penutup. Bagian pertama ini halaman buka dan juga apa namanya verifikasi pegawai. Karena kita buat pertanyaan, ya, pertanyaannya kurang lebih seperti ini. Apa Anda merupakan pegawai PT Cinta Sejati? Nah, ini jawabannya ada pilihan itu pilihan ganda antara ya dan di. Ini wajib diisi, dan kalau dia
Tidak, berarti kita langsung lempar ke bagian penutup karena dia tidak bisa mengisi. Seperti itu. Dan kalau misalnya dia, iya, itu lanjut ke bagian berikutnya. Lalu kedua itu data diri pegawai ya. Ini deskripsi opsional kalau kalian mau nambah ada masalah. Tapi untuk mempersingkat waktu, kita langsung skip pertanyaan. Di bagian dua itu kita uh, mencari informasi mengenai data pegawai. Pertama tentunya adalah nama lengkap, jawaban singkat ya, terus wajib diisi. Setelah nama lengkap itu kita minta domisili, domisili kita, terus pendidikan terakhir. Pendidikan terakhir mungkin isiannya bisa pilihan ganda, bisa juga drop down, tapi tidak drop down. Katakanlah misalnya eh, ini memang sudah termasuk kualifikasi, katakanlah ini kualifikasi dari perusahaan PT Kertajati yaitu pendidikan minimalnya itu SMK atau SMS derajat ketiga. Nah, kalau untuk opsi pertama itu di SMS derajat atau SMS derajat. Lalu ini D3 atau D4, ini S1, lalu S2 dan S3. Nah, ini juga wajib diisi. Oke, setelah pendidikan terakhir, ini kita masuk ke bidang kerjaan. Ini kita kenal bisa jawaban singkat, bisa pilihan ganda bisa kita, tapi seperti jawaban singkat aja. Setelah bidang pekerjaan, siap. Ini kita buat, ini kita buat opsi aja. Pilihan ganda, karena syarat minimal usia bekerja di perusahaan tersebut adalah 20. Berarti 20 sampai 25 tahun misalnya. Terus opsi 2 misalnya 26 sampai 30 tahun. Opsi 3 misalnya lebih dari 30 tahun. Opsi 2 ini ya, wajib isi. Setelah usia kita masukkan gender, gender atau jenis kelamin. Ini kita buat pilihan ganda juga laki-laki dan tentunya perempuan. Jenis kelamin itu ada hobi. Hobi ini kita tulis jawaban singkat aja. Jawaban singkat. Setelah hobi ada bidang dia. Ini mungkin eh, pilihan ganda. Salah bidang kalian dia di desain grafis, opsi pertamanya. Terus itu misalnya akuntansi, ya keuangan, terus ketiganya katakanlah marketing ya, terus social media, lalu desain grafis aku kasih banget social media, nah, tadi ya contohnya administrasi ya, administrasi dan tambahkan eh sorry tambahkan lainnya agar administrasi sendiri ini juga wajib diisi. Lalu setelah bidang kalian ada lamaran kerja di bidang bekerja di bekerja di PT. Ini
Nah, pilihan ganda. Ya, misal itu pilihan yang pertama, jadi kurang dari 1 tahun. Lalu pilihan keduanya itu karena 1 sampai 3 tahun. Pilihan keempatnya 4 sampai 5 tahun. Dan pilihan keempatnya eh, lebih dari 5 tahun. Nah, ini kita perlu setting lagi ya. Kalau misalnya dia lebih dari 5 tahun, berarti kan dia masuk ke pegawai lama. Kita arahkan atau kita lempar dia ke bagian gate. Kalau kurang dari 5 tahun itu ke pegawai baru kan kita ke bagian ini juga ke bagian pegawai baru ke bagian pegawai baru. Oke, sudah. Eh, Sekarang kita ke halaman 3 ya, pegawai lama. Nah, ini opsional juga deskripsinya, bisa ditambahin bisa enggak. Tapi untuk singkat sedikit aja. Ini pegawai lama itu dia yang lama bekerja lebih dari 5 tahun. Berarti kita buat pertanyaan, apa yang Anda sukai Anda dari misal dari PP? Ya, jawabannya sebenarnya bisa paragraf, bisa jawaban, bisa pilihan ganda juga. Mungkin sini kita sediakan opsi aja. Misal, eh, dan yang lalu budaya kerja sehat untuk apalagi misalnya kan kerja baik dan lain-lain. Mungkin kita akan lain biar mereka isi sendiri. Ini wajib diisi. Terus kita buat pertanyaan baru. Mengapa Anda tertarik di PT Cinta Sejati? Ini jawabannya juga bisa paragraf, bisa yang mungkin banyak. Misal gaji memadai, terus sesuai keahlian pimpinan baik atau bos baik, dan lain-lain. Ini juga wajib diisi. Terus ini kalau sudah di bagian bawahnya kita bagian 5 itu gitu. Lalu ini pegawai baru tahun tahun tadi. Pertanyaan adalah mengapa Anda memilih
Jawabannya paragraf saja. Hmm. Nah, ini lanjut ke bagian berikut, bagian 5 sama aja. Oke, mungkin untuk ini kita verifikasi dulu. Hmm. Ya, saya saya telah mengisi tersebut dengan cara ini ya wajib isi. Mungkin ini ucapan terima kasih telah bersedia. Oke, ya kurang lebih seperti itu. Gitu. Seharusnya ini sudah selesai. Kita aplikasikan. Hmm, Coba kita tes. Ya, kalau saya jawab tidak, saya lempar ke sini. Oke, kita kembali lagi. Kalau saya jawab iya, saya artificial domisili Jakarta Selatan. Pendidikan terakhir S3, bidang pekerjaan saya marketing. Usia 22 tahun, jenis kelamin laki-laki, hobi dari bidang kalian selama masih penting. Selama bekerja, kalau saya misalnya kurang dari 5 tahun, ini saya dilempar ke pegawai baru. Tapi kalau saya milih eh, lebih dari 5 tahun, saya dilempar ke bagian pegawai lama. Misalnya tempat kerjanya, terus ini terus baik, gitu. Berikutnya, saya telah mengisi terus kirim, maka sudah kirim. Gitu. Itu untuk instruksi nomor yang pertama. Selanjutnya kita akan mengerjakan tugas nomor 2, yaitu membuat pivot table. Gitu. Jadi datanya eh, ini sudah disediakan datanya dari soal. Itu di situ ini ada instruksi-instruksinya apa saja yang harus eh, saya cari atau saya buat eh, pivot table-nya. Seperti itu. Nah, pertama kita salin dulu instruksinya, kita taruh di sini. Terus eh, diminta kita untuk menampilkan data stok yang terjual berdasarkan merek, tipe, dan areanya.
Kita blok dulu nih data yang tadi disediakan di soal. Ini data penjualan mobil ya. Terus kita insert, kita ke pivot table. Ini bisa di new worksheet atau di existing worksheet. Bisa pilih di existing worksheet biar gampang aja ngeliat data di tabel ya. Terus saya pilih location, pasnya di sini misalnya. Atau di sini deh. Ya di sini. Nah ini dia uh, pivot table fields-nya. Ya, karena kita diminta untuk menampilkan stok yang terjual berdasarkan merek, tipe, dan areanya. Pertama, mungkin ini kita ke stok terjual dulu. Stok terjual kita masukin ke values, yang mana values-nya ini sum, ya, fields settingnya itu sum. Terus untuk dua merek, merek itu kita masukkan ke rows, terus tipe di bawah merek. Itu ada tipe gitu, karena tipe bagian daripada merek. Jadi merek harus di atas, tipe di bawahnya. Lalu ada area itu kita masukin ke columns. Kurang lebih seperti ini tampilannya itu netral. Kurang lebih seperti ini tampilannya, dan ini sebenarnya menyesuaikan preferensi aja, preferensi tampilannya. Dan kalau misalnya columns dan areanya ini mau ditukar juga nggak masalah gitu, yang penting kita bisa baca datanya gitu, mau areanya di rows atau make dan tipenya di columns itu nggak masalah gitu. Tapi saya lebih terbiasa untuk melihatnya seperti ini, jadi seperti ini saja. Dan saya buat agar lebih rapi, mungkin kita kasih borders seperti ini. Ini oh, merek dan itu. Ini kolom labelsnya itu area. Oke, ini nomor satu. Sudah. Sekarang kita ke instruksi nomor dua. Ini. Nomor dua ini kita diminta untuk menampilkan data stok yang berjual berdasarkan merek, tipe, dan areanya hanya 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 pada bulan Februari. Berarti kita pakai filters, teman-teman. Caranya sama seperti tadi. Kita blok dulu datanya. Oke, sudah. Kita insert, kita pivot table, terus kita di existing worksheet aja, sama seperti tadi. Terus ini, dan oke. eh, Penempatannya kurang lebih sama, cuma tadi ini kita perlu tambahin filter aja gitu. Eh, Terjual, kita masukin ke values, stok terjual dan values, value setting sum. Terus untuk merek ya, merek itu kita masukin ke bagian rows, terus tipe kita masukin ke bawahnya merek. Terus ada area, area ini kita masukin ke kolom, dan ada bulan ya, bulan sebagai filter. Oh, oke, oke, ini kita instruksinya hilang, kita salin ulang aja. Ini bulan. Ini diminta hanya pada bulan Februari. Berarti kita pencet ini di drop down ya. Drop downnya kita pencet di bulan Februari. Oke, sudah. Ini dia. Stok yang terjual berdasarkan merek. Ini mereknya Honda, Mitsubishi, dan lain-lain. Tipenya Brio, Pajero, dan lain-lain. Dan areanya ini Jakarta, Surabaya, Bandung. Dan pada bulan Februari ini. Hanya pada bulan Februari. Gitu. Ini untuk lebih rapi lagi, ini kita kasih border saja. Seperti itu. Ini nomor dua sudah. Sekarang kita lanjut ke nomor tiga di sini misalnya. Kita ke instruksinya lanjut. Jadi nomor tiga itu tampilkan harga penjualan berdasarkan tipe dan areanya pada bulan April. Oke, ini caranya juga sama. Kita blok
Dia lebih gampang. Kita blok lagi nih semua tadi. Insert pivot table, ya existing worksheet. Di kita lengkap 3 baris dah. Oke. Di sini kita lihat tadi instruksinya tampilkan harga penjualan. Berarti harga penjualan itu ini, penjualan kita masukin ke values ya. Lalu berdasarkan tipe tipe dan areanya kan tipe dan areanya tipenya ini masuk ke rows, areanya masuk ke kolom, terus ada pada bulan April, berarti hanya pada bulan April ini kita masukin ke filter. Nah, untuk drop down ini kita pilih di bulan April sesuai dengan instruksi. Oke, kurang lebih seperti ini. Ya, kurang lebih seperti ini. Terus kita kasih borders juga biar lebih enak aja dilihatnya. Coba kita periksa lagi. Harga penjualan, values, tipe rows, tipe di rows, columns di area bulan kayak. Terus kita masuk ke instruksi nomor 4. Ini, oke. Kita belum dulu tapi ada sound. Insert, kita pilih table, existing worksheet. Ini kita kasih jarak 3 baris. Tampilkan harga modal berdasarkan tipe dan areanya pada bulan Januari. Oke, berarti harga modal kita masukkan ke values, sum of harga modal, ya, value settingnya sum. Terus eh, apa namanya tipe tipenya ini kita masukin ke bagian rows, area juga sama. Sebenarnya ini bisa dibulak-balik ya, tipe sama areanya bisa ditukar, columns dan rows-nya, cuman ya balik lagi ini sesuai preferensi aja. Saya lebih suka melihat seperti ini gitu. Terus ini hanya pada bulan Januari, berarti kita tambahkan filter bulan, terus di bulan Januari maka dapatlah seperti ini. Untuk mempercantik lagi kita kasih border, dan terakhir di nomor 5. 5 itu instruksinya nih. Oke, sudah. Bold. Oke, kita blok semua lagi nih. Semua, semua, udah semua. Kita insert pivot table, existing worksheet, terus ini kita 1, 2, 3 kita kasih jeda lagi jarak 3. Kita lihat ini instruksinya, tampilkan pajak kadaluarsa. Pajak kadaluarsa kita masukin ke values. Ya ini cuman bedanya tadi kan yang lain, field value field settingnya itu kan sum kan. Cuman karena pajak kadaluarsa ini berupa tanggal, jadi kita pakai count. Terus merek merek kita masukin ke rows. Tipe kita masukin ke bawahnya merek, dan area kita masukin ke columns pada bulan Januari. Bulan kita masukin ke fields. Nah, ini dia. Bulan drop down kita pilih di Januari. Ya Januari belum. Januari. Oke. Nah, ini dia sudah selesai. Ini kita biar lebih bagus. Ini juga kata sedikit biar lebih bagus. Nah, itu tadi kita kasih borders border biar lebih rapi. Jadi ini dia, teman-teman dan yang lainnya semuanya, cara membuat pivot table berdasarkan instruksi yang sudah diberikan kurang lebih seperti ini.
gitu. Saya izin stop share screen. Jadi teman-teman semuanya, itu dia tugas yang saya lakukan gitu, mulai dari tadi membuat form Google Form data pegawai dan juga membuat pivot table berdasarkan instruksi yang diberikan di soal. Kurang lebih seperti itu dari saya. Terima kasih atas perhatian dan telah menyimak. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.